terkisah. Di wilayah Rum atau Romawi kuno, ada sebuah kerajaan yang bernama Turki, yang waktu itu masih bersatu dengan Romawi atau Rumawi. Sebuah kerajaan, yang dikaruniai suasana aman dan makmur. Raja yang bertahta bernama, Sultan Albah. Sang Sultan berkehendak, untuk memancarkan manusia ke wilayah yang masih sepi. Niat Sultan itu disebabkan karena ia mendengar, bahwa ada wilayah di bagian timur India, terdapat wilayah yang masih kosong, dan masih tergelar sebagai hutan rimba. Dari niat itu, dikumpulkanlah sejumlah 2 leksa pasang manusia, disertai dengan bekal secukupnya, yang kemudian dimuat ke dalam kapal. Persiapan sudah matang, maka berangkatlah kapal itu menuju ke arah Pulau Jawa, yang akhir perjalanannya sampai dengan selamat mendarat. Jangkar telah diturunkan, dan orang-orang mendarat di sebuah tempat di kaki Gunung Kando, atau yang sekarang dinamakan Gunung Kendeng. Maka, mulailah kehidupan baru bagi orang-orang itu, dengan membabati hutan di sekitar Gunung Kendeng. Tidak lama setelah mereka bermukim, mereka mulai mendapatkan masalah. Mereka terkena wabah penyakit, dimakan binatang buas, atau dimakan bekasakan, sehingga banyak yang tewas. Diceritakan, yang tinggal hanya 2.000 pasang saja. Setelah setahun, kejadian itu ditengarai dengan Sandi Sangkolo sebagai Agni Maletik ing Langit, atau tahun 3 Saka. Kemudian, dari 2.000 pasang itu, akhirnya tinggal 400 orang saja, yang masih bertahan hidup, sangat ketakutan, hingga diputuskan untuk mengungsi ke Oro-Oro Puromo. Setahun kemudian pun, sejumlah orang kembali bertumbangan tewas. Mereka kini, hanya berjumlah 40 orang saja. Tahun itu ditandai dengan hitungan di tahun ke-4 Saka, dengan sengkalan, Toyo Mesat ing Tawang. Yang tertinggal, sejumlah 40 orang pun, kemudian naik kapal, kembali ke negara Turki. Kegagalan dalam menempatkan orang di tanah Jawa, telah didengar oleh Sultan Albah, di negara Rum. Kabar itu, telah menjadikan kesedihan yang mendalam. Maka, dipanggillah pendeta Ngusman Aji dari Bani Israel, agar menolongnya membuat tumbal di tanah Jawa, agar hilang segala keangkerannya. Demikianlah. Maka, Ngusman Aji segera mengumpulkan para sahabatnya, yaitu para pendeta yang terpilih, yang telah terbuka keramatnya, agar membawa sarana ke tanah Jawa. Segala sesuatunya telah lengkap. Berangkatlah Ngusman Aji, berserta para sahabatnya. Tidak diceritakan perjalanan sang Ngusman Aji dan para sahabatnya, kini mereka telah sampai di tanah Jawa. Mereka lalu mulai bekerja, dengan menjelajahi hutan, dan tempat-tempat yang gelap dengan rimbunan pepohonan. Disitulah, mereka akan memasang sarana yang diduga baik, untuk dipasangi tumbal. Tahun itu ditandai dengan sengkalan, Toto Sirno, atau tahun 5 Saka. Di Gunung Hyang, pendeta Ngusman Aji bertemu dengan Sang Empu Sangkolo, muridnya dahulu. Dengan pertemuan itu, Sang Empu diminta untuk bergabung, dengan rombongan pemasang tumbal. Tahun itu ditandai dengan sengkalan, Anggan Pejah ing Langit, atau tahun 8 Saka. Dalam memasang tumbal, mereka menempatkannya dalam 4 sudut mata angin, dan kelimanya ditempatkan di tengah. 7 hari, mereka telah menunggui pasangannya. Pada hari ke-7, terdengar sambaran petir yang menggelegar, berbarengan dengan datangnya angin prahara, yang bergemuruh dahsyat.
Itulah tanda bahwa telah datang mara bahaya. Maka, mereka menyingkir ke pesisir, menunggui kejadian berikutnya dari pinggir lautan, dengan menumpang perahu. Mereka bersyukur, bahwa tetanda itu telah menggambarkan, akan terkabulnya semua permohonan itu. Sementara itu, angin ribut dengan suasana gelap gulita, dan suara gemuruh, berlangsung dengan selingan petir, dan guruh yang bersahutan. Angin itu menerpa goa-goa, menimbulkan dengung yang memekakan telinga. Sementara, hamparan telaga yang diterpa angin prahara itu, menimbulkan gelombang, bagaikan menumpahkan air, dan menyembur ke daratan. Bumi bergetar, melesatkan bebatuan ke udara, yang saling tumbuk di udara, dengan suaranya yang menggetarkan hati. Gunung-gunung menyala, seakan membakar langit. Sementara, kayu dan batu kawah, serta belerangnya, tertumpah ruah, menghempas pohon kayu hutan, yang kemudian roboh ke bumi. Batu-batu yang beterbangan, membawa debu di angkasa, dengan gemuruh bagaikan suara raksasa, yang sedang berpesta pora. Binatang hutan tumpas, bekasakan, sermet, bubar ke segala arah, dengan suara rintihannya, yang mengiring kepergian mereka dari tanah Jawa. Sebagian dari mereka, ada yang melarikan diri ke Laut Selatan. Puas dengan pekerjaan pemasangan tumbal yang berhasil, para pendeta kembali ke negara Rum. Di hadapan Sultan Albah, mereka melaporkan pekerjaan itu, dari awal hingga akhir. Mereka melaporkan, bahwa pekerjaan pemasangan tumbal di Pulau Jawa, telah berhasil dilakukan. Resi Sangkolo, yang mengikuti mereka hingga ke negara Rum, diberikan nama, Resi Ihsan. Disitulah, tugas baru diberikan, agar Resi Sangkolo kembali ke Pulau Jawa, dengan membawa orang-orang dari Tanah Panas. Dengan disertai oleh beberapa pengawal dari Rum, maka mereka menuju ke tanah Hindustan, menghadap Sang Hyang Guru, meminta sebagian manusia, untuk mengisi Pulau Jawa. Hyang Jagatnoto, dengan senang hati menyetujui permintaan itu, dan menyediakan 2 laksa pasangan, perangkat pemerintahan lengkap, juga disertai dengan binatang ternak, yang kemudian dimuat dalam kapal. Berlayarlah kemudian kapal itu, memuat segala yang sudah direncanakan. Pada perjalanan ke tanah Jawa itu, Resi Sangkolo, disertai saudara mudanya yang bernama Empu Bratandang, Empu Braradio, dan Empu Braruni. Di tanah Siam, kapal merapat ke pantai. Resi Sangkolo yang juga bernama Sang Aji Soko itu, turun ke daratan. Ia masih menunggu keadaan di Pulau Jawa membaik. Ia masih melihat dari kejauhan, bahwa di Pulau Jawa, gunung-gunungnya masih berkobar menyala. Sambil menunggu padamnya api, di tanah Siam itu, peserta bertambah, sejumlah 2000 pasang manusia lagi. Tidak ketinggalan, sejumlah perabot, dan ubo rampe dari tanah Siam pun, ikut menyertai kelanjutan perjalanan, ke tanah Jawa. Tidak makan waktu lama, Pulau Jawa sudah terlihat. Kobar api pun sudah surut. Segera, Resi Aji Soko turun ke daratan. Penumpang kapal dibagi-bagi, ke seluruh wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, oleh ketiga saudara Resi Aji Soko. Ada yang ditempatkan di Karimun, Bali, Madura, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Makassar. Tahun itu ditandai oleh sengkalan, Nogo Pejah Ing Tawang, atau tahun 8 Saka. Inilah, tahun kedatangan para pemukim tanah Jawa. Pulau Jawa dan sekitarnya, sudah merata dibagikan manusia. Penghuni sudah mulai bekerja, membabat hutan dan gunung-gunung.
Mereka segera membangun pondok berbanjar, dan menanam padi, dengan bibit yang mereka bawa, dari tanah asal mereka. Diceritakan, Sang Resi Aji Soko memilih 9 orang, yang dipandang mampu menalar, dan berbudi luhur. Mereka adalah, Empu Jonggo, Nuwilo, Kutasto, Suksadi, Kurmando, Kusalyo, Malipat, Wisandono, serta Wisoko. Mereka ditugasi untuk menghitung penanggalan berdasarkan tata surya dan peredaran candra. Mereka ditugasi untuk mengajari orang-orang tentang pengetahuan penanggalan tahun itu. Setelah mereka mengerti tentang ilmu yang diajarkan, tugas orang yang sudah paham adalah mengajarkan kembali kepada teman-temannya. Maka, menjalarlah pengetahuan tentang penanggalan surya dan rembulan di antara para penghuni pulau-pulau itu. Terkisah, Resi Aji Soko dan para prajurit Rum yang menjadi pengawalnya bermaksud kembali ke negerinya. Demikian juga dengan ketiga empu, sahabat Resi Aji Soko. Sesampai di Rum, mereka menceritakan segala perjalanannya, hingga sampai di tanah Jawa. Tugasnya untuk memancarkan manusia di Pulau Jawa dan sekitarnya, telah dijalankan dengan keberhasilan. Kangjeng Sultan sangat puas dan bersyukur, bahwa maksud tujuannya telah berhasil. Di tanah Jawa, orang-orang sudah beranak pinak, menemukan kesejahteraan mereka. Tahun itu, ditandai dengan sengkalan, kunir iku sirneng wiyati, atau tahun 10 Saka. Penduduk di Pulau Jawa mulai melakukan perambahan hutan. Ketika Gunung Mrojobameku, di daerah Gunung Kidul, dilakukan babat hutan, ditandai dengan sengkalan, Trijanmo, atau tahun 13 Saka. Sedangkan di tahun dengan sengkalan, Catur Iku, atau tahun 14 Saka, adalah tahun pembabatan di Gunung Merapi di Padang, dan Gunung Hyang di Kendeng. Lalu, Gunung Tampumas serta Gunung Papandayang, pada tahun yang ditandai dengan sengkalan, Toto Iku Anir, atau tahun 15 Saka. Hal ini juga dilakukan di Gunung Sumbawa, ditandai dengan sengkalan, Angesti Tunggil, atau tahun 18 Saka. Gunung Meru, dengan sengkalan tahun, Terus Iku Ngles, atau tahun 19 Saka. Gunung Kelut, dengan sengkalan tahun, Nir Kalih Luhur, atau tahun 20 Saka. Untuk pembabatan hutan di Gunung Karang di Bali, peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun, Trisikoro Subrasto, atau tahun 23 Saka. Gunung Singgoro, dan juga Gunung Singgelo, di Sumatera, juga dibabat, dengan Sandi Sangkolo tahun, Tri Menembah Mukseng Langit, atau tahun 23 Saka. Gunung Papersan, dengan sengkalan, Roso Watso, atau tahun 26 Saka. Gunung Hyang, di Tanah Besuki, dengan sengkalan tahun, Ngesti Kekalih Mukseng Gegono, atau tahun 28 Saka. Babat hutan di Menggeranggu, Gunung Lawu, Merbabu, serta Merapi, terjadi dalam tahun yang sama, dengan tetanda Sengkolo tahun, Sirneng Agni Muluk, atau tahun 30 Saka. Gunung Muryo, dengan sengkalan tahun pembabatan, Tribahmi Sirno, atau tahun 33 Saka. Sementara di Pulau Jawa, para pendatang sedang giat membabat hutan. Resi Sangkolo yang sedang ada di Tanah Rum, berniat untuk berangkat ke Tanah Lulmat. Tahun keberangkatan Resi Sangkolo, ditandai dengan sangkalan, Janmo Guna Anis, atau tahun 31 Saka. Di Tanah Lulmat itu, Resi Sangkolo minum air kehidupan, yang menjadi sarana panjang umur. Dari Tanah Lulmat, Resi Sangkolo kembali ke Tanah Rum, mengabdi kepada Sultan Albah. Saat itulah, Resi Sangkolo diminta oleh Raja Rum, untuk mengawasi orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya.
dengan dikawal beberapa orang dari kerajaan Rum, serta bermacam ubo rampe, Sang Aji Soko segera menilik orang-orang yang tengah giat membabat hutan, di seluruh gunung-gunung yang tengah dibabat. Orang-orang Rum yang menyertai perjalanan Resi Sangkolo, dalam kesempatan itu, memberikan bermacam barang-barang perhiasan kepada orang-orang Jawa. Orang-orang Rum yang datang bersama Resi Sangkolo, dijadikan oleh Sang Resi, sebagai pemimpin, dengan sebutan Umbul, dan Protinggi. Terhitung, sudah tahun ke-70. Mereka sudah membangun tempat keramat, di lereng gunung-gunung, serta membangun juga pasetran, dan juga tempat perlindungan. Orang-orang yang didatangkan, untuk mengisi Pulau Jawa dan sekitarnya, kini sudah berkembang beranak pinak. Tetapi, pagebluk atau wabah penyakit, kembali mengiringi kehidupan manusia di Pulau Jawa. Banyak yang kemudian tewas, tidak bisa ditolong. Hingga kemudian, ada sebuah bisikan yang mengatakan, bahwa mereka akan selamat dari kematian massal, bila mereka menyembah kepada Sang Hyang Dewa Budo. Mereka yang menuruti suara itu, selamat. Mereka yang selamat itu, membangun wisma dari batu, dan ditandai tahun Sengkalan, Trimusti Kengwang, atau tahun 123 Saka. Wabah penyakit menular yang mematikan, telah berlalu. Tanaman yang mereka garap, sudah lengkap untuk menunjang kehidupan. Tetapi, saat itu belum ada tata cara, karena waktu itu, belum ada pemerintahan, dan juga seorang raja. Masa itu, belum ada yang menjaga keselamatan bumi, yang mereka tinggali. Zaman itu, dinamakan, zaman Kukilo, atau zaman burung. Artinya, zaman itu tingkah manusia, seperti halnya burung, yang penghidupannya saling berebut, seperti halnya tingkah gerombolan burung. Mereka yang kuat, akan mendapatkan bagian yang banyak, dihormati, dan ditakuti, serta diikuti perintahnya. Diceritakan, saat itulah, para dewa datang di Pulau Jawa, dipimpin oleh Batoro Guru, yang menamakan dirinya sebagai Resi Moho Dewa Budo. Pengikutnya, para dewa mengikuti rajanya, juga menyebut dirinya sebagai Resi. Tahun itu, ditandai dengan Sengkalan tahun, Sirneng Catur Janmi, atau tahun 140 Saka. Sang Hyang Guru, disebut juga sebagai Jawoto oleh para penduduk, yang berarti tempat bergurunya para manusia. Di tahun itulah, dimulainya para dewa menggelar ilmu serta kesaktian. Resi Mohodewo menugaskan para dewa semua, untuk memencarkan penduduk ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Sedangkan Resi Mohodewo, membangun kediamannya di tengah pulau, dengan keindahan candi yang tak terkirakan megahnya. Tempat itu adalah, di Gunung Merbabu, dan dinamakan sebagai Candi Morobudo, atau Candi Samborobudo. Sedangkan para resi yang lain, juga membangun candi di tempat mereka masing-masing, di lereng gunung tempat mukim mereka. Tahun itu, disandi dengan Sengkalan tahun, Tateng Gegono Iku Sirno. Maharesi Dewa Budo menyatakan dirinya sebagai raja, berkedudukan di Medang Kamulyan, dan Resi Narodo, menjabat sebagai patihnya. Ia bergelar, Ratu Banardi. Negara Medang Kamulyan, terletak di lereng Gunung Kamulo, yang juga bernama, Gunung Gede.